kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang kepada car vlogger Jogja yang ternama. Seperti yang kalian bisa lihat di belakang saya, mobil ini Honda Brio. Mungkin sebagian teman-teman juga udah pada tahu pemiliknya siapa. Bagi yang belum tahu, mungkin bisa kenalan habis ini. Bisa masuk aja, Mas. Ya. Oke, ini adalah Mas Rito Fani. Iya, saya sendiri. Ini pakai mobil ini udah berapa lama, Mas? Ini saya pakai dari tahun 2018. 2018 ya. Dulu inspirasi modifikasinya dari mana, Mas, ini, Mas? Kalau dari dulu sebenarnya pertama awal saya bangun itu udah kesengsem sama style Hella Flash atau Stance gitu. Tapi berhubung waktu itu budgetnya kurang, dananya kurang, jadi pertama itu saya bikin yang ala-ala MITI doang lah. Kalau bisa dibilang itu racing look lah. Racing look ya. Iya, itu buat pengalaman modifikasi. Iya. Gak apa-apa, biasanya rata-rata juga carinya pengen aman dulu. Iya, baru kemudian kalau udah tahu ngerasain yang aman gimana, jadi nanti kan terpacu buat ngerasain yang istilahnya lebih ekstrim lah ya. Gitu. Oke, pada kali ini saya akan membahas mobilnya Mas Rito Fani ini, Honda Brio tahun 2018 ya. Untuk modifikasi yang ada sekarang, Mas, ini tak lihat yang paling ini kita ngelihat dari kaki-kaki dulu aja kali ya. Oh, kayak gitu ya. Untuk kaki-kaki ini saya ngelihat velgnya lumayan kinclong ya ini ya. Ini velgnya pakai apa? Speknya apa, Mas? Ini velg saya pakai yang ala-ala tripis ya. Ini pakai Lenso Thailand. Modelnya BBS RS. Ukurannya 17 lebar inci, depan 7,5, belakang 8,5, offsetnya depan 40, belakang 30. Kemudian bannya pakai ukuran berapa, Mas? Bannya ini pakai depan 165/40, belakang 195/40. Ya lumayan narik sopan lah. Ya, buat jadi ngincernya buat depan belakang itu nariknya sama. Untuk ini kan juga udah pendek ya, Mas? Udah. Ini suspensinya kalau boleh tahu pakai apa, Mas? Ini pakai coilover, mereknya LD. Oh, LD Bandung ya? LD ya. Ya udah Bandung kan ya. Bandung. Tapi untuk belakang pernya saya ganti lagi pakai per Futura kalau nggak salah. Futura ya. Ini posisi kayak gini suspensi masih jalan, Mas? Suspensi ya gojlak-gojlak dikit. Full stopper. Full stopper Ya. Kemudian kalau saya lihat bempernya juga udah ganti ya, Mas? Udah. Ini bemper pakai Mobilio RS. Mobilio RS ya. Jadi lebih gondrong ya depannya. Lebih gondrong ya. Emang saya cari pakai Mobilio RS itu cari pendeknya gitu. Jadi biar tambah pendek. Untuk ini side skirtnya juga. Side skirtnya ini berhubung Brio-nya kan tipe E, yang tadinya itu kalau Satya tipe ya? E Satya. Iya. Polos. Jadi ini saya tambah pakai side skirtnya Brio RS. Oke. Itu sekalian yang belakang juga ya? Yang belakang ya diffuser modulo ya. Kemudian ini tanpa chamber ya? Tanpa chamber ya, 0. Chamber 0 ya. Standar pabrik ya? Standar. Oke, sekarang kita menuju ke bagian eksterior yang lain. Untuk saya juga di atas juga lihat ini, Mas, ada sunroof. Ini sebenarnya moonroof ya? Moonroof bekas copotan Jaguar Ya. Eropa punya ya? Eropa punya. Untuk selama ini pemakaian gimana, Mas? Selama ini pemakaian alhamdulillah aman-aman aja sih. Karena buat pembuangan sunroofnya itu saya minta selangnya itu pakai yang gede. Jadi biar seumpamanya benda-benda yang susah buat mengalir itu masih bisa ketolong. Biar nggak nandon di atas ya? Iya, biar nggak numpuk di atas air. Ini dulu pasang di mana, Mas, sunroofnya? Ini Kang Huda ya? Kang Huda itu daerah area Instiper atau ya? Maguwo. Kemudian spoiler belakang, Mas? Spoiler itu saya custom dari aslinya spoon basicnya. Cuma karena saya nggak mau yang kelihatan spoon banget, jadi saya custom tengahnya saya potong, terus kemudian ditempel fiber lagi. Kalau dulu saya sempat namain ini namanya Banitel. Ya. Untuk knalpot, Mas? Knalpotnya ini saya pakai NDK exhaust full system ya. Pakai mufflernya yang
tipe terbaru yang Pro Street. Pro Street ya. Ini kemarin saya juga lihat di videonya Mas Rito Fani, dia ada banyak unboxing knalpot. Untuk kalian yang minat NDK Exhaust, nanti bisa cek di videonya Mas Rito Fani. Ya, itu buat referensi aja buat kalian. Kemudian untuk sektor mesin ada yang diubah, Mas? Mesin ini full standar, cuma remap ecu. Remap ecu ya? Dulu remap di Ipin. Masih Semarang, Ipin ya? IR ya? IR Pro. Kemudian kemarin saya juga lihat di videonya jenengan ada apa namanya? Strut bar ya? Strut bar ada. Masih Strut ada bar ini masih ada. Strut bar 4 titik, pelangi, custom by Mi Garage. Mi Garage itu di Purbalingga ya. Itu juga pengerjaannya juga rapi dan bagus juga, warnanya pelangi. Kemudian untuk kaca film, ini saya juga lihat agak hijau-hijau gimana gitu ya. Hijau-hijau daun. Iya. Kalau kaca film gimana, Mas? Kaca film ini saya pakai yang 40% muter, depan belakang kanan kiri itu saya pakai 40% semua. Jadi ya kurang lebih tampilannya kalau untuk dari luar itu orang melihat bisa ngintip ke dalam gitu. Tapi ya itu resikonya kalau panas, kalau pas lagi siang-siang itu panasnya banyak masuknya lah. Menyengat ya, menyengat. Headlamp depan ini juga saya lihat ada yang di custom. Ini depan ini diapain, Mas, lampu headlamp depan, Mas? Ini headlampnya saya white housing. Kan rata-rata orang biasanya black housing. Kalau saya white housing. Iya. Jadi biar suara sama body. Ini salah satu referensi juga biar mobilnya kelihatan lebih clean. Oke, mungkin untuk eksterior cukup segitu. Kita langsung menuju ke interior. Untuk interior ini tadi saya sekilas sudah ada audio yang terpasang nih. Iya. Untuk ini depan ini di pilar itu pakai apa, Mas? Three-way. Oh, three-way. Three-way mereknya saya lupa. Head unit pakai apa, Mas? Head unitnya saya pakai Android, ukurannya kalau nggak salah 8 inch. 8 inch. 8 Ya? inch. RAM-nya 2 GB. RAM-nya 2 GB. 2 GB ya. Untuk belakang juga custom box ya itu ya? Belakang custom box kosmetik. Ala-ala kosmetik lah. Ala kosmetik. Subwoofernya Pioneer. Pioneer ya? Pioneer Berapa ukuran ini? 10 inch. 10 inch ya. Untuk powernya? Powernya pakai momentum. 4 channel kalau nggak salah. Jadi tapi itu juga masih bisa buat barang-barang. Bongkar pasang masih bisa ya? Bongkar pasang masih bisa. Buka ban serep? Buka ban serep masih bisa. Buka ban serep masih bisa. Nanti kita coba lihat tutorial buka ban serep. A few moments later. Jadi pertama-tama ini joknya ya? Ditarik buat joknya ini. Tapi nggak bisa pol ya, ini resikonya. Terus kemudian untuk powernya diangkat. Diangkat. Kemudian ini hanya bisa keluar. Oh, tetap masih bisa ya ini ya? Masih bisa. Ini buat barang-barang asal nggak banyak masih bisa. Ini ya ban serepnya. Jadi selain estetika juga fungsionalitas tetap harus terjaga ya, Mas. Soalnya ya bukannya menyepelekan selama ini nggak pernah bocor ya, tapi kan suatu saat bakal hal-hal yang nggak diinginkan bakal terjadi. Jadi buat antisipasi biar di jalan nggak kepikiran, saya bikinnya kayak gitu sih ya. Kemudian joknya ini, Mas, ini mobilnya kan mungkin banyak teman-teman yang bilang kok mobilnya stance tapi joknya racing nih. Gimana ini? Soalnya apa ya, kalau menurut saya kalau jok racing itu nggak terpaku sama racing look gitu. Jadi nggak ada salahnya kalau stance pakai jok racing. Soalnya di luar sana juga banyak banget, nggak cuma segelintir orang, tapi hampir setiap orang yang main stance itu joknya racing. Jadi ya itu saya akhirnya pasangin Bright Lomax ya, yang lokalan tapi. Lokal ya. Kemudian untuk steering wheel, saya juga lumayan naksir nih sama steering wheelnya. Ini pakai apa, Mas, steering wheelnya, Mas? Setir saya pakai Grady, bahannya suede. Sama saya pakaikan quick release beserta sama boss kitnya. Tapi ada minusnya. Apa, Mas, minusnya? Airbagnya nyala. Oh iya, airbagnya ya. Nggak bisa fungsi. Nggak bisa fungsi ya. Ya itu mungkin kalau yang teman-teman yang safety banget itu mungkin kurang disarankan ya. Disarankan ya. Itu cuma buat ya gaya-gayaan doang lah. Tapi untuk fitur safety-nya ya balik lagi, kalau misal udah tahu fitur safety-nya berkurang, kita pakainya juga harus hati-hati. Gitu.
Lagian juga mobil kayak gini juga Iya. nggak mungkin ugal-ugalan juga Mas. Dibawa ngebut tuh berat banget rasanya. Kemudian mungkin itu Mas, salah satu nilai plusnya kalau misal kita pakai steer racing dan jog racing kan kita duduknya agak mundur ya. Oh iya, iya. Jadi untuk plusnya pemakaian jog racing sama steer racing itu posisi berkendara untuk bagi postur tubuh saya itu pas gitu rasanya. Jadi kakinya selonjor, setirnya deket Tangannya gini. iya dekat gini. Ini juga ada gantungan ini Mas. Ini namanya apa Mas? Gantungan bis itu Mas. Itu namanya kalau di Jepang sana namanya surikawa. Oh, Jadi kalau setahu saya nih ya, dulu itu surikawa kayak gini diterapkan di mobil-mobil stylenya Bosozoku. Bosozoku. Jadi Bosozoku itu kalau di Jepang setahu saya, sepengetahuan saya itu klub otomotif yang urakan gitu. Jadi sukanya nyolong-nyolong dari kereta di sana gitu. Iya, gantungan-gantungannya terus, ya. terus ditempelin di mobilnya masing-masing gitu. Nah, sekarang saya akan mau menanyakan pesan kesannya selama memakai mobil statik ini. Keluh kesahnya gimana? Kalau keluh kesah plus minus pasti ada ya. Tapi kalau bagi saya sendiri sebagai owner mobil ini yang sebagai tiap hari nyetir, tiap hari ngerasain, bagi saya sendiri yang tiap hari saya bawa kemana-mana, ini benar-benar buat full daily. Itu minusnya kalau dibanding mobil yang standar itu jelas jauh lebih enak yang standar. Yeah. Kalau ini tumpakannya ya agak goyang-goyang gitulah. Tapi berhubung saya seneng sama mobil ini, Menikmati jadi ya? menikmati. Enggak, untuk minus itu enggak saya rasain selama ini gitu. Betul. Karena hatinya seneng kan ya Mas? Iya, Ngeliatnya karena seneng. semua semua nggak enak tadi itu ketutup sama rasa seneng. Berarti kalau misal teman-teman memang mau main statik atau mau main stance gini, itu harus benar-benar mematangkan Niat Niat. lah. Heeh. Cari referensi dulu. Betul. Maksudnya tanya sana sini rasanya gimana pakai ban narik, rasanya gimana pakai suspensi yang mepet gitu. Itu harus dipikirkan matang-matang gitu. dan harus mencari kiblat yang baik. Iya, biar Kiblat ya? biar nggak istilahnya Lenceng ya. buang duit banyak tapi nanti kurang tertata Kurang, gitu. Mungkin sama ini sih sedikit tips kalau misal mau bener-bener main kayak gini harus nemuin bengkel yang kiranya bisa membangun atau yang udah berpengalaman bikin mobil kayak gini. Jadi nggak asal-asalan make. Salah iya, benar. Jadi kalau kalian lagi pertama kali main tuh biar nggak kapok lah kasarannya. Mm-mm. Jadi ada yang bimbing, ada yang ngasih tahu gitu. Mm-mm. Oke, mungkin sekian dulu video saya kali ini. Mungkin kalau misal teman-teman ada yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like. Mungkin yang teman-teman yang baru kenal Mas Rito Fani ini jangan lupa mampir di channelnya di Rito Fani TV. Rito Fani ada. Rito Rito Fani. Fani aja. Rito Fani aja. Nanti saya sertakan link di deskripsi. Terima kasih telah menonton. Waduh.